Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Yulita bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya kita akan diberkati dengan firman Rema hari ini. Namun sebelumnya, mari kita saksikan informasi kegiatan gereja kita dalam Blessing News. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Pendeta Dr. Yusak Handoyo yang kami kasihi. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan Bapak Gembala sekeluarga. Shalom, kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala yang kekasih. Doa kami sehat senantiasa, penuh hikmat, panjang umur bersama Ibu Gembala untuk melihat anak cucunya yang gagah perkasa. Sampai jumpa 3 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pak Yusak. Tuhan memberkati, diberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kekayaan, kelimpahan surgawi terjadi di atas kehidupan Pak Yusak bersama keluarga. Mazmur 23 terjadi di atas kehidupan Pak Yusak sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy birthday Pak Yusak. Tuhan Yesus memberkati. Dari jauh kami berdua ingin mengucapkan selamat ulang tahun Yusak, adikku hamba Tuhan yang dicintai, diurapi oleh Tuhan. Dan kesempatan ini kami mendoakan supaya Tuhan selalu memberi panjang umur, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada, yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Dan doa kami berdua, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada adikku Yusak. Dan saya yakin sebagaimana Allah memberikan hikmat kepada Raja Salomo, maka Allah yang sama akan memberikan hikmat tersebut kepada hambanya Yusak yang dicintai, sehingga bukan cuma diberi hikmat akal budi, tetapi juga bonus, kekayaan, kehormatan, dan juga panjang umur. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. God bless you. Di ibadah kali ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk Anda teens dan youth di Makassar, Surabaya, Kendari, Manado, dan keluarga besar Aku Muda di 16 provinsi, kita akan mengadakan Natal bersama di Aku Muda Online via Zoom dengan tema Natal bagi semua, Yesus lahir untuk kita semua bersama Pastor Kevin Handoyo pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Dapatkan ID meeting dan passcode Zoom di Instagram Aku Muda Indonesia @akumudaindonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom teman-teman. Berjumpa kembali bersama kami. Hari ini kita bentar lagi mau merayakan apa ya, Sam? Natal Koko. Iya benar banget. Bentar lagi kita akan merayakan Natal loh. Maka dari itu kami mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua dalam ibadah Natal online Star Kids IOMI Philadelphia yang akan diadakan pada tanggal 19 Desember 2020 jam 3 sore di channel YouTube Star Kids IOMI Philadelphia. Di Natal tahun ini akan ada penayangan film perdana loh, yaitu film keluarga yang berjudul Besok Kita Cerita Tentang Hari Ini. Makanya dari itu kami mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk ajak anak-anak saudara
ikut dalam ibadah Natal online Star Kids Ayomi Philadelphia tahun ini. Maka dari itu, see you di Natal online Star Kids Ayomi Philadelphia. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Karena itu, melalui Philadelphia Peduli Makassar, kami rindu berbagi kasih dan menjadi berkat bagi sesama dengan menyalurkan paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tankoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan ibadah Minggu tanggal 13 Desember yang akan dilayani oleh Evangelis Haryanto Kandani dengan tema bagaimana cara mengelola stres dengan bijaksana. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @Star Kids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai di sini Blessing News kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara dan sampai jumpa di Blessing News minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku dan seisi rumahku akan memuji, meninggikan Tuhan. Bersama keluarga kita akan melayani, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya di rumah-rumah ada damai sejahtera dan sukacita yang besar dan melimpah. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Bersama dengan keluarga kami akan memuji dan meninggikan Engkau. Di setiap rumah kami percaya ada hadirat Tuhan yang kuat memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari ini sebab Tuhan itu baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan suara yang keras katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami.
aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Haleluya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumah, oh mengangkat tangan, mengandalkan-Mu Yesus. Amin. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, aku dan seisi rumahku, amin, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, Yesus Tuhan, amin. Aku dan seisi rumahku, amin, mengangkat tangan, Yesus Tuhan, syahadalah kasih, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, aku dan seisi rumahku. Mari puji Dia, tinggikan Dia bersama dengan keluarga kita. Amin. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan, bersatu, amin, mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Oh, melayani Tuhan seumur hidupku.
bersatu selamanya. Yesus Tuhan mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku, mari bersama-sama angkat tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Yesus segalanya. Mari aku dan seisi rumah bersama dengan keluarga memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Yeah. Dalam nama Tuhan Yesus bersorak bersama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan Yesus. Yo. Firman Tuhan berkata, masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Yeah. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Mari masuk gerbangnya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Kami menyanyikan pujian bagi Allah Tuhan. Yo. Katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, amin. Yes Lord, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Berpujilah Tuhan, berpujilah Yesus, berpujilah Tuhan, berpujilah Yesus, berpujilah Tuhan, berpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, semua. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sekali lagi lambaikan tangan saudara. Sebab Dia baik, semua. Kasih setiamu
Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama sorakan. Bapak Saudara bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dan seisi keluarga kami akan memuji dan meninggikan Engkau. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Yesus Tuhan. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku, katakan memuji dan memuliakan Tuhan. Oh penebusku, penyelamatku, amin. Penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Angkat kedua tanganmu. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, amin. Penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, amin. Mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Oh, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia, bersama-sama kita memuliakan Tuhan, bersama-sama kita meninggikan, menyembah-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah. Glory bagimu Yesus, glory
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita lebih lagi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia. Mari katakan bersama-sama. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari umat Tuhan, sama-sama kita katakan di telapak tangan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam percaya bahwa Tuhan genggam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kita punya Bapa yang setia. Dia tidak pernah sekalipun melupakan kita. Katakan, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap. Mari angkat saudara, katakan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau. Mari angkat tangan saudara, tinggikan Dia. Biar hidup kita serahkan kepada Tuhan. Lewat kehidupan kita memuliakan Dia. Yahandala bakuri ala bashandala bak, shahandala bakuri ala bashindala bak. Katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan
Kodi ala pashihin dala pakuri ala pasyahan dala pakuri. Mari sembah Dia. Tinggikan Tuhan. Agungkan Dia. Shi makuri ala pasyahan dala pakuri ala pasyahan dala pakuri ala. Yahan dala pakuri ala pasyahan dala pakuri ala. Sekalipun ada badai, ada pergumulan, Tuhan tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dia setia. Dia Bapa yang baik. Shi makuri ala basyahan dala bakuri ala basyahan dala bak. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all my heart and all my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all my heart and all my soul. I love you. I love to worship you. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan, I worship. Ya handala basim makuri ala basyandala bakuri. Jesus, I worship you with all my heart and all my soul. I love you. I love to worship you with all my heart, with all my heart and all my soul. I love you. I love to worship you with all my heart and all my soul. I love you. I love to worship you. Kimakori ala base, makori ala base. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak. Engkau layak Tuhan. Oh dialah basyendala bakodiala. Soal yang sudah menerima karunia bahasa roh, mari berkarunia lidah. Ambil waktu beberapa saat ini, sembah Dia. Yang lain berdoa di dalam bahasa yang saudara mengerti. Tinggikan Tuhan. Oh dialah basyahandala bakodiala basyahandala dadada. Shandala dadada dadada dadada. Makori alabase, makori alabase, makori alabase. Urapi Tuhan, urapi Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati. Di ibadah hari ini biar ada kesegaran, kekuatan yang baru. Tuhan memberikan sukacita yang baru. Tuhan memberikan pengurapan yang segar untuk setiap umat Tuhan. Ada penghiburan, ada tuntunan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Shahandala bakori ala bashandala da. Shim bakori ala bashandala bak. Ku sembah Yesus, ku sembah.
segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia. Rancanganmu tidak pernah gagal. Terima kasih untuk hari ini. Berkati kami dengan firman yang menjadi tuntunan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silahkan saudara duduk kembali. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang sangat penting. Saya percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan ingin supaya saya dan saudara mengalami kehidupan yang terbaik yang Tuhan rancangkan. Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema blueprint rancangan Tuhan untuk keluarga. Kita akan belajar tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan atas keluarga. Saudara, ada kata-kata bijak yang harus kita simak sebelum saya menjelaskan apa rancangan Tuhan atas keluarga. Apa yang menjadi blueprint daripada Tuhan atas rumah tangga kita. Kesuksesan tidak ada artinya bila mana keluarga hancur. Saudara, sekali lagi saya ingin katakan, kata-kata bijak berkata bahwa kesuksesan tidak ada artinya bila mana keluarga hancur. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, mari coba kita lihat Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Fakta dan penelitian telah menunjukkan bahwa keluarga mempunyai peranan yang begitu penting dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama berkata bahwa Dia merancangkan keluarga. Tuhan memberkati mereka dan supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan bisa menjadi alat Tuhan untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Hari-hari ini kita melihat saudara bahwa badai kehancuran keluarga sedang melanda banyak orang. John Enwin berkata ketika nilai-nilai keluarga menurun, ketika keluarga hancur, maka peradaban hancur dan tidak akan ada harapan. Itu sebabnya pada hari ini kita rindu untuk belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan atas keluarga, apa yang menjadi blueprint Tuhan. Ketika orang mau membangun sebuah bangunan, maka ada rancangan, desain. Demikian juga Tuhan membangun keluarga, merancang itu untuk sesuatu yang baik bagi setiap kita. Edward Gibbon dalam penelitiannya tentang mengapa kerajaan Romawi hancur, disebutkan ada 5 penyebab. Dan yang pertama adalah keluarga. Keluarga yang hancur bisa menghancurkan sebuah kerajaan. Keluarga yang hancur bisa menghancurkan peradaban. Keluarga yang hancur bisa menghancurkan masyarakat.
Kita melihat hari-hari ini fakta perceraian. Karena keluarga yang hancur, maka 85% anak-anak muda di penjara lahir dari keluarga-keluarga yang seperti itu. 63% anak-anak muda memutuskan bunuh diri karena mereka ada di dalam keluarga yang hancur. 75% anak-anak muda menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka juga ada dalam keluarga yang hancur. Dan 71% anak-anak muda putus sekolah karena mereka juga berada dalam sebuah keluarga yang hancur, di mana orang tua mereka bercerai. Selain dikasih oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita tentu harus belajar dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah janji Tuhan. Firman Tuhan adalah tuntunan Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk untuk kita ikuti. Ada 3 rencana Tuhan dalam keluarga yang harus setiap kita sadari dan mengerti, dan kita bisa menghidupinya, saudara. Yang pertama adalah keluarga untuk dirancang supaya lewat keluarga dapat melihat dan menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan ingin supaya lewat keluarga kita semua bisa menikmati kebaikan dan juga anugerah daripada Tuhan. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 15, 18, kemudian 21 dan 22. Mari coba kita lihat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah rancangan Tuhan atas keluarga. Itu sebabnya dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1-3 dikatakan, saudara, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau saudara memperhatikan, saudara, maka baik kitab Kejadian dan Ulangan, kita menemukan bahwa Tuhan merancangkan, mendesain keluarga supaya keluarga bisa menikmati, keluarga menjadi wadah Tuhan untuk Tuhan menyalurkan kasih dan kebaikannya. Tuhan ingin supaya kita menyadari hal itu. Kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, pembelian Tuhan, perlindungan Tuhan, semua yang Tuhan rancangkan yang terbaik akan bisa kita nikmati dalam sebuah keluarga. Mungkin hari ini saudara berkata, saya belum menikah, apakah saya bagian dari keluarga? Tentu, karena saudara lahir dari sebuah keluarga. Saudara yang sudah menikah, saudara suami dan istri, mungkin saudara belum punya anak, saudara juga adalah keluarga.
siapapun kita tidak terlepas dari keluarga kita. Dan Tuhan ingin supaya lewat keluarga Dia bisa menyalurkan kasih dan kebaikannya. Tuhan ingin kita bisa menikmati, saudara, yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tetapi saudara harus perhatikan baik-baik. Kalau kita kembali kepada kitab Ulangan pasal yang ke-6, dikatakan dimulai ayat pertama dengan kata apa, saudara? Inilah perintah, ketetapan, dan peraturan. Perhatikan, saudara, bahwa segala sesuatu ada aturan, diperintahkan supaya kita melakukan apa yang diatur. Ada ketetapan-ketetapan. Kalau kita berolahraga, olahraga apapun, maka olahraga itu bisa kita nikmati ketika kita bermain dengan teman-teman kita, atau ketika kita sedang berolahraga. Kalau kita mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kita main secara sembarangan, saudara, maka kita tidak akan bisa menikmati. Katakanlah kalau saudara seorang pemain golf, maka ada aturan-aturan. Kapan memukul, kapan harus menunggu teman untuk memukul. Kalau tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Bisa terjadi kecelakaan di lapangan, saudara. Karena orang tiba-tiba bisa kena bola. Dan itu sudah beberapa kali terjadi. Kenapa? Karena orang-orang tidak melakukan apa yang diatur. Demikian juga dalam berumah tangga. Ada ketetapan, ada aturan-aturan. Supaya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bisa dinikmati. Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan hal itu. Mengapa hari-hari ini banyak keluarga tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan? Mengapa banyak keluarga hancur? Karena pribadi-pribadi tidak belajar untuk mengikuti apa yang diperintah Tuhan. Tidak menjalankan aturan-aturan itu. Ketetapan-ketetapan. Ada hukum-hukum Tuhan yang harus dilaksanakan, saudara. Ketetapan-ketetapan yang harus dipraktekkan. Secara umum, saudara, kalau kita membaca dalam kitab Galatia pasal yang ke-5, saudara. Ada 15 hal yang secara umum Tuhan tidak ingin untuk kita lakukan. Dan kita jangan ada di dalam sebuah keadaan situasi yang bisa membuat kita jatuh di dalam semua perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan daging. Apa yang pertama, saudara? Percabulan dikatakan. Yang kedua apa, saudara? Kecemaran. Yang ketiga apa, saudara? Hawa nafsu. Yang keempat apa, saudara? Penyembahan berhala. Yang kelima apa, saudara? Sihir. Yang keenam, perseteruan. Yang ketujuh, perselisihan. Yang kedelapan, iri hati. Yang kesembilan, amarah. Yang kesepuluh, kepentingan diri sendiri. Yang ke-11 percederaan. 12 roh pemecah. 13 kedengkian. 14 kemabukan. 15 pesta pora dan lain-lain. Saudara, ada suami istri yang tadinya hubungan baik-baik. Punya anak masih kecil-kecil baik semua. Tapi kemudian salah satu di antara suami dan istri jatuh di dalam dosa seks, melakukan perselingkuhan. Akhirnya rumah tangga itu mengalami goncangan, bahkan diambang kehancuran. Namun hari ini, saudara, saya ingin katakan, kalau sudah belajar untuk sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk jangan menghidupi 15 kedagingan ini, saudara. Jangan ada kekerasan dalam keluarga, baik kata-kata, baik secara fisik. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan keluarga. Sukacita, damai sejahtera dalam keluarga rusak karena semuanya itu. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah
sampaikan ini dan kita praktekkan, saya percaya keluarga-keluarga bisa menikmati kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Selanjutnya, supaya kita bisa menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan, dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-22. Dikatakan, saudara, buah roh adalah kasih yang pertama. Kedua, sukacita. Ketiga apa? Damai sejahtera. Keempat apa? Kesabaran. Kelima apa, saudara? Kemurahan. Keenam apa, saudara? Kebaikan. Ketujuh apa? Kesetiaan. Kedelapan apa, saudara? Kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Kalau saudara kita mengedepankan ini, kita praktekkan. Tidak ada orang sempurna termasuk saya. Tapi kalau kita mulai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saya percaya apa yang menjadi rancangan Tuhan atas keluarga akan bisa kita dapatkan. Kebaikan Tuhan. Ada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ada beban yang berat tapi bisa dipikul bersama-sama. Ada kesatuan hati memuji, menyembah Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Doa saya sebagai hamba Tuhan, keluarga-keluarga, kedepankan 9 dari buah roh ini yang harus muncul dalam kehidupan kita. Kita upayakan, saudara. Kita percaya Roh Kudus akan membantu kita untuk kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Saya sudah melihat banyak keluarga yang tadinya menghidupi 15 perbuatan daging itu. Mungkin tidak semua, mungkin beberapa atau salah satunya. Tapi kemudian bertobat sungguh-sungguh, menyadari dan mengupayakan, saudara, sebuah kehidupan yang berubah total. Mengusahakan untuk melakukan 9 hal yang Tuhan inginkan, menghasilkan buah daripada Roh Kudus. Saya melihat kehidupan keluarga-keluarga yang hancur dipulihkan. Itu yang menjadi rencana Tuhan atas keluarga. Sekarang kita belajar yang kedua. Apa yang menjadi rancangan Tuhan? Apa yang menjadi blueprint Tuhan, desain Tuhan atas keluarga? Tuhan ingin, saudara, keluarga menjadi tempat untuk kita meninggalkan legacy, warisan. Saudara, Mazmur 78 ayat 1, 3, 4 sampai 6 dikatakan, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, Tuhan ingin supaya setiap keluarga Kristen, orang tua yang sudah percaya Tuhan, meninggalkan warisan yang baik kepada anak-anaknya. Seperti Daud, saudara, mempersiapkan Salomo. Apa yang menjadi pesan Daud dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 4? Sebelum Daud meninggal dunia, dikatakan ayat yang pertama, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Perhatikan, saudara, ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya,
Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel, saudara. Saudara perhatikan, kehidupan yang saudara jalani hari ini adalah warisan yang saudara tinggalkan. Daud menjalani hidup yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, maka itu yang dia tinggalkan bagi anaknya, saudara. Apa yang saudara anggap penting di dalam hidup ini, itu yang akan saudara wariskan. Kalau saudara hanya menganggap yang terpenting dalam hidup ini adalah soal materi, uang, maka kita akan menjadi orang-orang yang cinta uang. Dan kita mewariskan, saudara, hal yang sama kepada generasi kita. Itu sebabnya Tuhan ingin untuk setiap kita kembali bertanya, warisan apa yang saudara dan saya akan tinggalkan bagi generasi anak-anak kita, anak cucu kita. Apa yang kita kejar hari ini? Apakah kita mengejar perkara-perkara yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan? Saudara, seperti Daud, warisan terbaik yang terbesar yang bisa saudara dan saya tinggalkan adalah pengenalan takut akan Tuhan. Supaya generasi di bawah kita, dikatakan oleh Mazmur 78 ayat 7 dan 8 tadi, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya. Saudara, hari ini mari kita belajar. Mari kita belajar mempersiapkan warisan yang terbaik. Warisan takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Itu sebabnya dalam masa-masa seperti ini, jangan kita pernah lupa, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia merancangkan yang terbaik bagi keluarga. Dia ingin supaya saya dan saudara menikmati yang terbaik. Dan saudara bisa melihat generasi di bawah saudara akan menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan ketika kita mewariskan apa saja. Yang pertama, wariskan iman kepada mereka. Takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Ini harus jadi prioritas lebih daripada materi dan semua hal. Bukan berarti materi tidak penting, bukan berarti keuangan tidak penting. Semua kita membutuhkan. Namun saudara, jangan pernah lupa, warisan iman itu harus menjadi yang terutama. Kalau kita membaca, saudara, di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima dikatakan, surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, nenek Lois beriman kepada Tuhan, meninggalkan kepada ibu Eunike. Ibu Eunike, ibu daripada Timotius, Eunike, seorang yang beriman. Kenapa? Karena nenek daripada Timotius seorang beriman, nenek Lois. Oleh sebab itu hari ini saya rindu, mari wariskan iman, itu yang pertama, yang paling penting, sehingga kita melahirkan Timotius yang dipakai dan diurapi Tuhan. Yang kedua, wariskan ilmu kepada mereka. Hal-hal yang praktis, hal-hal yang berguna, keterampilan-keterampilan. Saudara yang bergerak sebagai seorang yang berusaha di dunia bisnis misalkan, maka saudara harus belajar melatih anak-anak saudara.
Mereka yang akan menjadi orang-orang yang melanjutkan apa yang sudah kerjakan mungkin. Tuhan ingin supaya saudara belajar mengerjakan itu. Wariskan ilmu kepada mereka, keterampilan, jangan terlambat. Seorang tukang kayu mengajak anaknya yang masih kecil untuk ada di tempat mereka bekerja. Dan anak itu melihat bagaimana ayahnya memotong kayu, ayahnya mengerjakan semua pekerjaan perkayuan itu. Dan lama-lama anak itu juga bisa mengerjakan. Saudara, kita harus mewariskan iman, ilmu. Dan yang ketiga, wariskan investasi-investasi yang berguna. Karena saudara, sesuatu yang bernilai, bertambah dari waktu ke waktu, itulah investasi. Bukan sesuatu yang mudah berkurang nilainya dari tahun ke tahun. Investasi. Ajarin anak-anak saudara untuk bisa menginvestasikan hal-hal yang terbaik dalam hidup mereka. Yang ketiga saudara, apa yang menjadi rancangan Tuhan atas keluarga? Tuhan ingin lewat keluarga kita bisa memenuhi tugas yang Tuhan berikan. Dalam perjanjian lama saudara, kita melihat saudara, dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan punya rencana tujuan atas setiap keluarga. Diberkati, berkuasa, menaklukkan bumi. Setiap keluarga Tuhan berikan saudara. Tuhan memberikan tugas bagi keluarga Abraham dan keluarga untuk apa? Menjadi berkat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Dikatakan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan ingin supaya kita belajar saudara. Dalam kitab Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan segala kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, kita melihat saudara, orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun keluarga dalam rancangan Tuhan. Tapi juga kita melihat dalam perjanjian lama ada keluarga-keluarga yang gagal. Seperti keluarga Imam Eli, dia gagal saudara. Anak-anaknya tidak hidup takut Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara, saya rindu supaya kita belajar untuk menyadari Tuhan punya rencana. Kita lihat tadi keluarga daripada Timotius, dari nenek Lois, mamanya, ibunya bernama Yunik, dan juga Timotius. Mereka sekeluarga beriman kepada Tuhan, menjadi alat Tuhan. Kita juga membaca di dalam perjanjian baru, ada suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila. Aquila, kepala keluarga, dan istrinya, dalam Roma pasal 16 ayat yang ketiga dikatakan, mereka menjadi rekan sekerja daripada Rasul Paulus saudara. Roma 16 ayat yang ketiga, coba kita lihat. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Hari ini saudara, mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang menyadari Tuhan mendesain keluarga. Yang pertama supaya kita bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita bisa mewariskan legacy, warisan-warisan yang terbaik. Yang pertama iman, yang kedua ilmu yang baik yang Tuhan ajarkan, kebenaran-kebenaran yang harus kita mengerti. Wariskan sesuatu yang punya nilai investasi untuk masa depan generasi kita. Dan yang ketiga saudara, lewat keluarga, Tuhan ingin supaya apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Tiap keluarga punya tugas yang spesifik. Itu sebabnya Tuhan ingin memakai setiap saya dan saudara. Ada saudara yang dipakai Tuhan di marketplace, lewat saudara
Ya, dunia pekerjaan, profesi, usaha diberkati oleh Tuhan. Lewat keluarga saudara, jadi berkat bagi mereka. Ada saudara yang dipakai oleh Tuhan dalam lingkungan pelayanan, bahkan pelayanan sepenuh waktu. Tuhan mau pakai setiap saudara, hamba-hamba Tuhan, para orang-orang percaya. Mari kita belajar saudara. Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan itu. Kita sadar apa yang harus kita lakukan saudara. Mari kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan peraturan-peraturan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam pergumulan keluarga, jangan menyerah. Ingat ada desain Tuhan. Saudara harus kuat di masa sukar. Saudara harus belajar untuk tabah. Saudara harus tetap setia. Saudara harus belajar tetap memelihara kesucian hidup. Saudara harus tetap memelihara komitmen. Dan minta kasih anugerah Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, doa orang benar itu besar kuasanya. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan yang hancur sekalipun. Tuhan sanggup. Tuhan memberikan anugerah. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, wariskan itu. Iman saudara. Pengenalan takut akan Tuhan. Ingat, ada tugas yang harus kita kerjakan. Beritakan Injil. Layani jiwa-jiwa. Muridkan mereka. Biar segala bangsa mengenal kasih anugerah Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Yahan dalam bakuri ala basyahan dalam bakuri. Ki bakuri ala basyahan dalam bakuri ala basyahan. Yahan dalam bakuri ala basyahan. Kimakuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala. Yesus. Saudara yang sedang dalam pergumulan keluarga, mari arahkan tangan saudara. Hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Ketika ekonomi melambat, ketika mereka sedang jenuh, mereka sedang stres, depresi, ketakutan, situasi yang tiba-tiba berubah secara drastis di masa-masa bulan-bulan di mana mereka harus banyak di rumah. Banyak hal yang dulunya dilakukan tidak bisa dilakukan lagi. Oh dialah basyahan dalam. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Saudara, istri yang sedang meneteskan air mata, suami yang sedang dalam tekanan hidup yang berat, anak-anak yang sedang dalam pergumulan, datang kepada Tuhan saudara hari ini. Oh dialah basyahan dalam bakuri Allah. Lihat rencana Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Walaupun ada badai, gelombang
coba menghalangi. Mari saudara datang kepada Tuhan. Buka jalan kami. Mari angkat bersama-sama, katakan bersama. Saudara, kuat saudara. Jangan biarkan badai kehidupan menghancurkan. Datang sama Tuhan. Tuhan taruh nama kita di dalam telapak tangannya. Kita adalah pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang disayang, dikasih oleh Tuhan. Bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama jamaah Tuhan, istri suami yang konflik terus, jamaah, roh perselisihan, kemarahan, percederaan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kepentingan diri sendiri, kebencian digantikan dengan kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga. Saudara, mari angkat tangan memberkati anak-anak saudara juga. Anak-anak, berkati orang tuamu. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi kalau kita melepaskan berkat, ada pergumulan sekalipun, ucapkan Tuhan memberikan kasih anugerah. Mari angkat tangan, berkati anak-anak saudara, berkati orang tua saudara, berkati pasangan saudara. Minta kasih anugerah Tuhan melewati badai gelombang hidup yang seringkali datang menerpa. Biar komitmen kasih kesetiaan, tidak ada yang bisa memisahkan setiap saudara yang sudah terikat dalam pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan sampai kematian yang memisahkan. Oh dialah pasyahan dalam pakuri Allah pasyahan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu melepaskan berkat atas keluarga-keluarga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus saudara. Mari saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama. Saudara yang di rumah-rumah mengikuti ibadah online ini. Di tangan kita ada roti dan juga anggur perjamuan kudus. Pegang itu saudara. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Mari angkat cawan ke atas saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat saudara cawan. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan kehidupan kita, membasuh kita, memertakan hidup kita. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Sungguh ku bersyukur bertemu dengan melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Sungguh bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Mari umat Tuhan angkat, katakan bersama-sama. Sungguh ku bersyukur di awal bulan yang baru ini. Ingat ada penyertaan Tuhan sampai kita mengakhiri tahun ini. Bahkan Dia menyertai kita selama-lamanya, sebab Dia Tuhan Immanuel yang berjanji. Dia menyertai saya dan saudara untuk selama-lamanya. Sekali lagi, mari katakan, sungguh ku bersyukur bertemu dengan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu atas keluarga kami, untuk kami bisa menikmati kebaikan-Mu. Kami bisa meninggalkan warisan takut akan Tuhan, warisan iman yang paling berharga. Kami bisa mengerjakan tugas-Mu sampai kami kembali bertemu dengan Engkau dalam kemuliaan. Ku meragu akan kasih-Mu, akan Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Katakan, karena Kau buktikan, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Allah pasendala da bakuri Allah pasendala da 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 da. Ku selalu sertaku. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan hari ini roh kami dikuatkan, tubuh kami disehatkan, jiwa kami disegarkan. Memasuki Tuhan bulan yang baru, kami sadar kami disertai Tuhan, kami dipelihara Tuhan. Kebaikan-kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati setiap kehidupan iman saudara. Diberkati keluarga saudara. Diberkati pekerjaan usaha saudara. Diberkati pelayanan saudara. Diberkati keuangan saudara. Seluruh persembahan saudara yang saudara berikan, baik persepuluhan
misi, ucapan syukur, bahkan untuk pembangunan dan juga perluasan kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Semua persembahan-persembahan dan juga support untuk pelayanan sosial, Tuhan memberkati. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kami bersyukur kami ada di bulan yang ke-12. Kami tahu Tuhan, kami sedang mengalami pengalaman dimensi yang baru dalam kehidupan kekristenan kami, dalam kehidupan kami bermasyarakat, dalam berbagai bidang. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sampai kita semua bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.